Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sangai Putu Tiara, NPM 082. Saya Igusti Agung Mirah Prananingrum, NPM 068. Nama saya David Philip Waruntu, NPM 18312121754. Baik, di materi perencanaan dan pengendalian ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendiskusikan anggaran dan peranannya dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Deskripsi anggaran. Semua bisnis seharusnya menyiapkan anggaran. Seperti yang diperlihatkan dalam skenario mengenai Dr. Jones, anggaran adalah hal yang penting bagi bisnis kecil. Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan anggaran. Selanjutnya, ada anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian ini benar-benar saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, yaitu menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat dari anggaran. Yang pertama, sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk sebuah organisasi. Yang kedua, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang keempat, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang kelima, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran tersebut mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Anggaran juga memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian terpenting dari sistem penganggaran, pengendalian dicapai dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang dianggarkan secara periodik. Selanjutnya, tujuan 2. Mendefinisikan dan menyiapkan sebuah anggaran induk, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya, dan menguraikan hubungan antara komponen tersebut. Yang pertama, menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan dipecah dalam anggaran kuartal dan bulanan. Beberapa organisasi telah mengembangkan filosofi anggaran yang kontinu. Anggaran kontinu atau continuous budget adalah anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Saat 1 bulan anggaran telah lewat, 1 bulan tambahan untuk masa mendatang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki rencana selama 12 bulan di tangan mereka. Selanjutnya, komponen-komponen utama anggaran induk. Anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Anggaran operasional atau operational budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Anggaran keuangan atau financial budget merinci aliran masuk dan keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan keluar kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Selanjutnya, menyiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Karena anggaran penjualan adalah dasar bagi semua anggaran operasional lainnya dan sebagian besar dari anggaran keuangan, anggaran penjualan yang seakurat mungkin sangatlah penting. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi atau production budget menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi
untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchases budget menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan perlu menyiapkan suatu anggaran pembelian bahan baku langsung yang terpisah untuk setiap bahan baku yang digunakan. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Sama halnya dengan bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output. Yang kelima, anggaran overhead. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Tidak seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, hubungan input dan output yang telah tersedia untuk diidentifikasi tidak terdapat dalam komponen overhead. Yang keenam, anggaran beban penjualan dan administrasi. Anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administrative budget menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Sama halnya dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan variabel. Komponen-komponen seperti komisi penjualan, pengiriman, dan perlengkapan berubah sesuai dengan aktivitas penjualan. Yang ketujuh, anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finished good inventory budget memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Yang terakhir, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Selanjutnya, menyiapkan anggaran keuangan. Anggaran yang tersisa dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah yang pertama anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran induk juga berisi rencana untuk membeli aktiva jangka panjang, aktiva yang memiliki rentang waktu lebih dari 1 tahun periode operasional. Beberapa aktiva ini dapat dibeli pada tahun yang mendatang. Selanjutnya, anggaran kas. Pengetahuan arus kas adalah hal penting dalam mengelola bisnis. Bisnis yang sukses dalam memproduksi dan menjual suatu produk akhirnya sering gagal karena kesalahan dalam mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar. Kas yang tersedia terdiri atas saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Perkiraan penerimaan kas meliputi semua sumber kas pada periode yang dipertimbangkan. Sumber utama kas adalah dari penjualan. Jika perusahaan telah menjalankan usaha selama beberapa waktu, perusahaan dapat menggunakan pengalaman di masa lampau untuk membuat daftar umum piutang dagang. Dengan kata lain, perusahaan dapat menentukan persentase pembayaran piutang dagangnya dalam bulan-bulan setelah penjualan dalam jumlah rata-rata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan ketiga, yaitu mendeskripsikan anggaran fleksibel dan menyebutkan fitur-fitur yang seharusnya dimiliki sebuah sistem penganggaran agar mendorong para manajer untuk menerapkan perilaku yang sesuai dengan tujuan. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran adalah alat pengendalian yang berguna. Akan tetapi, dua pertimbangan utama harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama adalah
Menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Pertimbangan kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Selanjutnya, ada anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran dapat digunakan untuk perencanaan dan pengendalian. Dalam perencanaan, perusahaan menyiapkan suatu anggaran induk berdasarkan perkiraan terbaik mereka atas tingkat penjualan yang akan dicapai pada tahun berikutnya. Anggaran statis atau statis budget adalah anggaran untuk tingkat aktivitas tertentu, sedangkan anggaran fleksibel atau flexible budget adalah anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Selanjutnya, dimensi perilaku dari anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan. Karena status keuangan dari karir seorang manajer dapat dipengaruhi, anggaran dapat memiliki pengaruh perilaku yang signifikan. Menjelaskan cara kerja anggaran berdasarkan aktivitas. Yang pertama adalah anggaran berdasarkan aktivitas. Perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ABT dapat juga menggunakan sistem anggaran berdasarkan aktivitas. Sistem penganggaran pada tingkat aktivitas dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen perbaikan dan proses yang berkelanjutan. Yang kedua adalah anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan mengkonsumsi sumber daya. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas. Jadi, membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah, yaitu yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Yang kedua, permintaan tiap output harus diperkirakan. Yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Beban kerja tiap aktivitas harus ditetapkan untuk mendukung aktivitas penjualan dan produksi yang diharapkan untuk periode berikutnya. Sebagaimana dengan anggaran tradisional, anggaran berdasarkan aktivitas dimulai dengan anggaran penjualan dan produksi. Anggaran bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung juga berlaku dengan kerangka ABT. Karena input produksi ini dapat langsung ditelusuri ke tiap produk. Perbedaan utama antara anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditentukan dalam kategori overhead serta beban penjualan dan administrasinya. Yang ketiga, anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas adalah prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Analisis variasi dalam suatu kerangka kerja aktivitas memungkinkan perbaikan dalam pelaporan. Kinerja anggaran tradisional. Hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Prosedur perkiraan biaya dapat digunakan untuk memperkirakan dan memvalidasi rumus biaya untuk hidup aktivitas. Pada prinsipnya, komponen biaya variabel untuk tiap aktivitas seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebagaimana dibutuhkan. Dan komponen biaya tetap seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.